Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, NIM saya 2002001072304. Oke, saya di sini ingin mempresentasikan tentang tugas saya yang berjudul Kedai Kopi Ramah Lingkungan Usulan Bisnis. Oke, saya memperkenalkan tawaran bisnis untuk membuka kedai kopi ramah lingkungan dengan konsep yang berbeda. Saya yakin akan memikat pelanggan yang peduli lingkungan. Menyajikan kopi dengan bahan baku yang ramah lingkungan dan tempat yang nyaman untuk dinikmati. Usulan bisnis kedai kopi yang berkelanjutan dan responsif pada perubahan lingkungan. Oke, latar belakang. Yang pertama, perkembangan kedai kopi. Kedai kopi telah menjadi bagian dari tren gaya hidup. Namun, banyak kedai kopi yang masih tidak memperhatikan aspek ramah lingkungan. Yang kedua, perubahan iklim global. Krisis iklim global adalah tantangan dunia. Bisnis kopi dapat menjadi sumber penyelesaian yang berkelanjutan, terutama di daerah pedesaan. Yang ketiga, pentingnya bahan baku yang ramah lingkungan. Bahan baku yang ramah lingkungan merupakan pilihan alternatif dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat, tren konsumen. Konsumen yang menyadari pentingnya berkelanjutan dan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan memilih bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Oke, konsep kedai kopi ramah lingkungan. Pertama, desain tempat yang menyenangkan. Kedai akan mengusung tema alam yang menyenangkan dan memberi kesan modern, minimalis, dan nyaman. Yang kedua, bahan baku yang berkualitas. Bahan baku yang ramah lingkungan dan berkualitas akan menjadi fokus utama kedai kopi tersebut. Ketiga, lingkungan bersih. Kedai kopi di Jalan Raya Gajah Mada akan memilih lokasi yang strategis dengan akses hijau dan akses jalan utama. Oke, keunggulan bisnis ini yang pertama, bahan baku yang ramah lingkungan. Bahan baku kopi dari produsen lokal yang sudah mendapatkan sertifikasi soal berkelanjutan untuk mendukung lingkungan hidup. Penawaran yang beragam, menyajikan berbagai macam kopi berkualitas yang memberikan pengalaman unik dan menyenangkan bagi pelanggan. Ketiga, filosofi bisnis yang responsif. Kedai kopi mengutamakan produk, pelayanan, serta kepuasan pelanggan. Yang keempat, mitra binaan yang dapat diandalkan. Membina kemitraan dengan produsen kopi lokal yang menciptakan program-program berkelanjutan serta mendukung petani kopi. Rencana operasional. Yang pertama, persiapan awal. Pembuatan konsep, pengumpulan modal, usaha, dan perizinan yang diperlukan 2 bulan. Rencana interior, penetapan konsep desain, penguatan ciri khas lingkungan, dan penyesuaian ruangan 2 bulan. Penyediaan barang, pendirian kerjasama dengan produsen lokal, pembelian peralatan, dan perlengkapan kafe 1 bulan. Target pasar, pelajar dan mahasiswa. Menarik bagi pelajar dan mahasiswa yang memerlukan tempat nyaman untuk belajar. Pekerja dan karyawan. Dapat dijadikan tempat berkumpul dan bersantai bagi pekerja dan karyawan dengan kualitas kopi yang tinggi. Penggemar kopi. Menyajikan berbagai macam jenis kopi untuk penggemar kopi yang ingin menikmati kualitas yang berkualitas. Proyek keuntungan. Jadi proyek keuntungan kita bagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan per bulan itu sekitar 80 juta dan tahunan sekitar 960 juta. Beban. Yang pertama, bulanan 60 juta, kurang lebih 60 juta dan tahunan kurang lebih 720 juta. Keuntungan per bulan kita dapat itu sekitar 20 juta, kurang lebih 20 juta. Dan tahunan kita mendapatkan
untung kurang lebih 240 juta. Oke, bisnis apa yang akan dijalankan? Yang pertama, bisnis kafe kualitas tinggi, menyediakan tempat yang nyaman dengan berbagai macam jenis kopi berkualitas yang diproduksi oleh produsen kopi lokal yang bertanggung jawab. Siapa yang akan menjalankan bisnis ini? Yang pertama, coffee shop manager, menangani operasional sehari-hari, kualitas produk, diversifikasi menu dan pelayanan kepada pelanggan. Yang pertama, marketing dan promosi. Yang kedua, marketing dan promosi, pengelolaan pemasaran dan promosi pada media sosial, iklan digital, dan promosi khusus. Yang ketiga, keuangan, menangani pencairan dana dan pembayaran, mematikan operasional untuk keuangan bisnis, memastikan operasional keuangan bisnis agar berjalan lancar. Yang keempat atau yang terakhir, staf kafe, menyajikan kopi berkualitas dan melayani pelanggan dengan baik. Kapan bisnis akan dijalankan? Yang pertama, bulan pertama, sewa tempat, persiapan, interior, perizinan, dan pendaftaran usaha. Bulan kedua, pendirian kerjasama dengan produsen kopi lokal serta pembelian peralatan dengan perlengkapan kafe. Yang ketiga, bulan ketiga, pelaksanaan pelatihan, persiapan promosi dan pemasaran dan pengembangan produk. Dalam kurung, soft opening. Di mana bisnis akan dijalankan? Yang pertama, lokasi. Area lokasi di Jalan Raya Gajah Mada yang strategis. Akses jalan utama dan dekat dengan lingkungan hijau. Yang kedua, berdekatan dengan tempat publik, berdekatan dengan sekolah, kampus, perkantoran, serta tempat wisata dengan hiburan yang populer. Ketiga, teras luas, memiliki teras beratap luas yang nyaman serta menambah keindahan kafe, sehingga dapat memaksimalkan kapasitas kafe. Mengapa bisnis ini dipilih? Yang pertama, keunikan produk. Kedai kopi ini akan menawarkan pengalaman minum kopi yang unik, yaitu kopi yang berkualitas yang diproduksi oleh produsen lokal yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Yang kedua, rasionalitas operasional. Kafe ini dijalankan secara terukur dengan mengutamakan kualitas produk, pelayanan, dan kepuasan konsumen. Ketiga, kemampuan manajemen. Tim manajemen memiliki pengalaman dan keterampilan terbaik dalam mengelola kafe dan memahami pasar yang dilayani dengan baik. Yang keempat, berkomitmen pada isu sosial dan lingkungan. Bisnis mengutamakan bahan baku dan praktek-praktek ramah lingkungan, serta memberikan dampak positif pada masyarakat lokal dan lingkungan. Saran: kedai kopi harus berkomitmen pada standar kualitas pelayanan yang baik dan produktivitas yang tinggi untuk menjaga kepuasan pelanggan dan profitabilitas. Terima kasih. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.